Hai guys, selamat datang di What the Podcast. Perkenalkan, nama aku Maria Ulfa. Aku Mayanti Sari. Oke, jadi hari ini kita bahas apa sih, Mei? Kita akan bahas yang lagi panas-panas nih. Apa ya kira-kira? 271 triliun aja. Nah, itu dia. Oh iya, ngomong-ngomong tentang korupsi 271 triliun, pantesan aja ya dia bisa nikah ala-ala Disneyland, terus pantas aja dia bisa dicap jadi crazy rich. Ternyata kayak gitu ya. Loh. Ini nih salah satu bisa dibilang isu-isu kasus yang melenceng gitu. Karena ini tuh kamu salah satu mayoritas yang bisa dibilang keliru dengan masalah ini. Gini, 271 triliun itu bukan berarti uang yang diterima atau yang diambil oleh si Harvey dengan Helena dengan 16 koruptor lainnya. Loh, terus itu kenapa banyak yang komen kayak itu bayangin uang kalau dibagiin ke warga Indonesia masing-masing bisa dapat 1 juta lah, bla bla bla. Kenapa? Nggak gitu Jadi 271 triliun itu merupakan angka kalkulasi kerugian kerusakan lingkungan yang dialami oleh negara kita gara-gara korupsi ini itu melibatkan penambang-penambang ilegal. Dan kalau seandainya nih angka kalkulasinya benar, officially mereka bakal menjadi korupsi terbesar nomor 1 di Indonesia. Itu berdasarkan kerugian negara. Oh, berarti di satu sisi per syuting ini kalkulasi duit korupsinya dong. Nah, berarti ini duitnya yang masuk ke mereka ya? Berarti itu tuh masih dihitung sama BPKB. So far yang udah disita punyanya Helena itu 10 miliar cash sama 2,5 juta Singapura dolar. Nah, yang jadi pertanyaannya, tutorialnya tuh gimana sampai bisa jadi seperti ini gitu? Nah, gini cerita pendeknya. Tapi aku disclaimer ya, di sini aku belum tentu semuanya benar karena di sini aku mencari di internet juga dan aku simpulkan supaya mudah menjelaskannya. Jadi mulainya tuh gini. Teams sebagai perusahaan timah terbesar di dunia itu sadar kok timahnya berkurang nih. Nah, ternyata itu ada tambang-tambang ilegal yang berada di sekitar mereka gitu. Gitu. Lah, jadi harusnya ngapain dong? Ya harusnya di-kill dong penambang-penambang ilegalnya. Nah, di sini muncullah ide-ide untuk memperkaya individual. Daripada bahasanya kayak gini. Daripada gue bunuh nih, mending gue ajak kerja sama aja gitu. Jadi penambang-penambang ilegal itu mereka disuruh untuk tetap beroperasi gitu. Nah, di situ dia bakal gini. Gue beli deh timah lu, nanti gue markup dengan harga yang lebih tinggi lagi gitu. Selisihnya nanti bakal dibagi-bagiin kepada orang yang mau untung gitu. Tapi kan kalau di laporannya aja keuangannya nanti aneh, terus kok tiba-tiba bisa beli timah yang harganya mahal banget gitu loh. Kalau itu ya laporannya itu biasanya bakal misalnya nih mereka membeli timah misalnya 100.000 nih ya. Di situ mereka markup timah menjadi 200.000. Nanti mereka bakal buat laporan timah itu tetap 100.000. Nah, sisanya itu mereka bakal bikin laporan sebagai pengeluaran sewa menyewa gitu. Nah, di sini andilnya Harvey karena dari 2018 pertama timahnya turun, Harvey itu udah kenal dengan direktur utamanya PT Timah ini. Dugaan ngobrol buat ajak kong kali kong biar bisa memperkaya diri. Helena Lim perannya di sini adalah sebagai tanda kutip tuh pencuci uang. Nah, dalam bentuk dana CSR. Baru nanti dibagiin ke orang-orang individual ini. Kebayang nggak sih gimana? Kebayang sih. Jadi korupsi itu ada prosesnya. Gimana tuh? Korupsi itu nggak segampang itu, kayak nggak langsung kayak gue mau korupsi nih, gue bakal ambil duitnya langsung gitu. Enggak. Berarti ada prosesnya dong? Ada. Gimana tuh? Cerita. Pengen tahu nih. Jadi pada contohnya pada korupsi timah ini. Nah,
direktur dari PT Timah Tbk itu bakal kong kali kong sama Harvey Mui sebagai perantara. Terus kong kali kong sama penambang ilegal. Uangnya dikeluarin, terus masuk ke fase laundering. Nah, CSR ke PT KSE. Lalu CSR balik lagi ke individualnya. Begitu. Itu dia summary-nya. Tapi kalau bahas secara teknis sih, menurut aku nih ya, banyak yang udah cover juga di sosial media. Kalau hukumannya itu so far sih si Harvey ini itu tuh terancam 20 tahun penjara dan didenda 1 miliar loh. Terus untuk 16 tersangka yang lainnya itu dan sampai ratusan saksi itu juga kabarnya mereka lagi ditahan sampai 20 hari. Well, sebenarnya asal-usul korupsi itu tuh gitu. Ada pihak yang pengen dapat untung lebih dari yang lain. Jadi harus melewati proses yang nggak semestinya. Uang lebih harus diakui sebagai pengeluaran dan pemasukan. Lalu step terakhir dicuci untuk akhirnya masuk ke rekening pribadi siapapun yang korupsi. Gitu. Oh, jadi gitu ya pembahasan korupsinya. Nah guys, jadi dampak dari korupsi timah ini itu juga cukup meresahkan. Salah satunya yaitu laut menjadi tercemar. Terus yang kedua itu mematikan profesi nelayan. Yang ketiga banyak penambang rakyat dari ibu-ibu sampai anak kecil bahkan ya yang mengumpulkan timah liar tadi di daerah limbah yang berbahaya. Jadi ya cukup meresahkan lah gitu. Jadi itu tadi guys, pembahasan tentang korupsi timah 271 triliun yang sedang terjadi. Ya benar. Duh, gimana ya kayak di posisinya si Harvey, Helena sama Sandra Dewi. Kayak mereka tuh kalau uangnya hilang juga nggak masalah, cuman ya mereka kan public figure gitu loh. Itu dia. Duh, nggak kebayang sih. Uang itu kalau hilang ya nggak apa-apa sih, tapi kalau pencemaran nama baik itu loh. Iya. Makanya guys, itu juga jadi pelajaran buat kalian semua bahwa untuk melakukan sesuatu tuh harus dipikir-pikir secara matang. Nah, gitu guys. Oke, baiklah, kayaknya sampai sini aja nggak sih podcast kita hari ini, Mei? Iya, karena udah memakan durasi banyak juga ya. Benar. Oke, sampai jumpa lagi di What the Podcast. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.